Halo sahabat Jendela Hazanah, selamat datang kembali di channel ini. Pada episode kali ini, kita akan menyelami sebuah kisah nyata yang sudah lama bergema dalam sejarah. Sebuah perjalanan penuh ketegangan, keberanian, dan pilihan hidup yang membuat banyak orang bertanya, bagaimana cinta bisa berubah menjadi pelarian, dan bagaimana dua insan bisa menjadi simbol dari kebebasan sekaligus ancaman. Inilah kisah tentang Bonnie dan Clyde, pasangan yang bukan hanya dikenal karena keberaniannya, tapi juga karena jejak yang mereka tinggalkan dalam catatan kelam Amerika pada era krisis besar. Mereka bukan tokoh fiksi. Mereka adalah dua nama yang sempat membuat aparat keamanan berjaga sepanjang waktu. Dalam pelarian, mereka pernah dianggap pahlawan oleh sebagian, dan ancaman oleh sebagian lainnya. Namun seperti banyak kisah legendaris lainnya, di balik semua itu tersimpan luka, ketakutan, dan keputusan yang tidak pernah bisa diulang kembali. Tapi sebelum kita mulai, saya sarankan untuk like, komen, subscribe, dan share channel ini agar kisah-kisah sejarah penuh makna ini bisa terus hidup dan menjadi pelajaran bagi kita semua. Sekarang, mari kita buka lembar demi lembar cerita yang menegangkan ini. Selamat menonton! Di sebuah daerah bernama Rowena, Texas, seorang anak perempuan lahir pada tahun 1910. Namanya adalah Bonnie Elizabeth Parker. Ia tumbuh dalam lingkungan sederhana, dibesarkan oleh seorang ibu tunggal setelah ayahnya berpulang ketika Bonnie masih sangat kecil. Sejak saat itu, keluarga kecil mereka pindah ke pinggiran kota Dallas. Bonnie adalah anak yang cerdas. Ia menyukai puisi, membaca buku, dan bermimpi menjadi seorang artis atau penyair. Namun, hidup tidak pernah berjalan semulus barisan kata dalam buku harian yang sering ia tulis di sela waktu. Bonnie tumbuh dalam masa yang berat. Amerika sedang dilanda krisis ekonomi besar. The Great Depression menghantam seluruh negeri. Pekerjaan sulit dicari, perut sering kosong, dan masa depan terasa jauh dari harapan. Meski begitu, Bonnie tetap menyimpan semangat dalam dirinya. Ia menikah saat masih sangat muda, namun sang suami justru membawa luka dalam hidupnya. Pernikahan itu tak bertahan lama, dan sejak itu, Bonnie mulai kehilangan arah. Di sisi lain kota, seorang anak lelaki bernama Clyde Chestnut Barrow tumbuh di lingkungan yang berbeda namun serupa dalam perjuangan. Lahir pada tahun 1909 di Ellis County, Texas, Clyde berasal dari keluarga besar yang kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mereka sempat tinggal dalam mobil tua, parkir di bawah jembatan, hanya untuk bisa bertahan dari dingin malam. Meski awalnya bercita-cita menjadi musisi, Clyde kemudian terjerumus ke dalam kehidupan jalanan. Clyde pertama kali ditahan ketika masih remaja, karena mencuri mobil sewaan yang tidak ia kembalikan. Setelah itu, catatan pelanggarannya mulai bertambah. Ia mencuri, membawa senjata, dan terlibat dalam kejahatan kecil demi bertahan hidup. Beberapa tahun kemudian, takdir mempertemukan Bonnie dan Clyde melalui seorang teman. Saat itu, Bonnie sedang tinggal di rumah temannya yang terluka akibat kecelakaan kerja. Clyde datang berkunjung, dan pandangan pertama mereka seperti percikan api yang membakar dalam diam. Sejak pertemuan itu, keduanya tidak lagi bisa dipisahkan. Meski Bonnie tahu bahwa Clyde bukanlah orang yang berjalan di jalan yang lurus, ia seperti terpikat oleh cara Clyde memandang dunia. Bukan dengan kepasrahan, tapi dengan keberanian yang menentang kenyataan. Bonnie melihat dalam diri Clyde sebuah harapan yang berbeda, meski berisiko. Sementara Clyde, yang terbiasa berjalan sendiri di antara dinginnya hukum jalanan, melihat Bonnie sebagai satu-satunya cahaya yang memercik di tengah gelapnya hidupnya. Hubungan mereka berkembang dengan cepat. Namun bukan seperti kisah cinta dalam buku yang sering Bonnie baca. Cinta mereka bukan tentang bunga atau janji-janji manis, melainkan tentang keberanian mengambil risiko bersama. Clyde kemudian kembali masuk penjara, dan Bonnie sempat ikut membantu menyelundupkan alat untuk membantunya kabur. Aksi itu gagal, dan Bonnie ikut ditahan. Ia hanya berada di balik jeruji besi selama 2 bulan. Namun di dalam sana, pikirannya sudah menetapkan arah. Keluar dari penjara, Bonnie tidak kembali ke kehidupan lamanya. Ia memilih mengikuti jejak Clyde, menyusuri jalan yang tidak lagi bisa disebut biasa. Bersama kelompok kecil yang perlahan mereka bentuk, Bonnie dan Clyde mulai terlibat dalam pencurian-pencurian kecil. Target mereka adalah toko, pom bensin, dan tempat-tempat lain yang mudah diserang dan cepat ditinggalkan. Awalnya, mereka hanya ingin bertahan. Tapi lama-kelamaan, aksi-aksi mereka mulai menimbulkan ketegangan di kalangan aparat. Polisi mulai mencatat nama Clyde Barrow dalam daftar pencarian.
Beberapa laporan menyebutkan bahwa ia terlibat dalam penghilangan nyawa petugas dan warga sipil. Keberadaan Bonnie dalam setiap laporan menjadi misteri tersendiri. Apakah ia hanya pengikut? Atau justru otak di balik keputusan-keputusan besar? Tak ada yang tahu pasti. Yang jelas, sejak saat itu, nama mereka mulai dibisikkan di setiap kantor polisi sebagai ancaman bergerak. Namun bagi sebagian masyarakat, terutama mereka yang hidup di bawah tekanan ekonomi, Bonnie dan Clyde justru dianggap sebagai lambang perlawanan terhadap sistem. Beberapa orang melihat mereka sebagai sepasang anak muda yang berani menantang ketidakadilan. Surat kabar mulai menulis kisah mereka dengan campuran rasa takut dan kekaguman. Foto-foto Bonnie sambil memegang senjata dan tersenyum menjadi legenda yang terus dikenang hingga hari ini. Tapi di balik semua itu, keduanya sadar bahwa mereka sedang membangun jalan tanpa jalan pulang. Setiap aksi adalah risiko. Setiap malam adalah ketidakpastian, dan setiap detik bisa menjadi yang terakhir. Bonnie dan Clyde tahu, mereka sedang dikejar, tapi mereka tidak berhenti. Dan dari situlah semuanya dimulai. Langit Texas tampak suram pagi itu, saat suara mesin tua kembali meraung di jalanan tanah yang berdebu. Clyde Barrow memegang setir erat-erat, matanya menatap lurus ke depan. Di sampingnya, Bonnie duduk diam, namun sorot matanya menyala. Ini bukan perjalanan biasa. Mereka baru saja meninggalkan lokasi pencurian kecil di kota kecil bernama Hillsboro. Hanya uang beberapa dolar dan satu senjata yang berhasil mereka ambil. Tapi yang membuat mereka terpaksa kabur bukan jumlah barang, melainkan suara tembakan yang nyaris merenggut nyawa. Hari itu adalah awal dari pelarian yang tak berkesudahan. Clyde, bersama saudaranya Buck dan beberapa rekan lain, mulai membentuk kelompok kecil yang dikenal sebagai Barrow Gang. Mereka bukan kelompok besar, tapi cukup berani untuk mencuri mobil, membobol toko, dan menyerang bank dalam waktu yang singkat. Mereka bekerja cepat. Sekali datang, langsung menyerbu, lalu pergi sebelum siapapun bisa mencatat nomor plat mobil. Tapi semakin sering mereka beraksi, semakin dekat kejaran polisi. Pada tahun 1932, Barrow Gang mulai dikenal luas. Bukan hanya di Texas, tapi juga hingga ke Oklahoma, Missouri, dan Arkansas. Mereka sering berpindah tempat. Satu malam di pondok terpencil, malam berikutnya di motel kecil di tepi jalan raya. Bonnie mencatat semua perjalanan itu dalam buku hariannya. Di sela-sela rasa takut dan lelah, ia masih menulis. Kadang puisi, kadang kenangan singkat. Ia tahu waktu mereka tidak banyak, tapi ia juga tahu, hidup seperti ini memberinya sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, kebebasan. Namun kebebasan itu tidak datang tanpa bayaran. Pada pertengahan tahun itu, Clyde terlibat dalam aksi yang berujung pada penghilangan nyawa seorang petugas hukum. Kejadian itu menandai perubahan besar dalam hidup mereka. Dari sekadar pencuri, kini mereka menjadi buruan utama. Polisi mulai mengerahkan lebih banyak tenaga. Nama Clyde Barrow dan Bonnie Parker muncul di daftar paling dicari di beberapa negara bagian. Situasi semakin rumit ketika Buck Barrow, kakak Clyde, yang sempat keluar dari penjara dengan pengampunan, kembali bergabung dengan mereka. Buck membawa istrinya, Blanche, yang tidak sepenuhnya setuju dengan gaya hidup yang mereka jalani. Tetapi seperti Bonnie, Blanche pun akhirnya terseret dalam lingkaran yang tidak bisa ia hindari. Mereka berlima berpindah dari satu tempat ke tempat lain, selalu dalam bayang-bayang. Salah satu tempat persembunyian mereka adalah sebuah rumah sewaan di Joplin, Missouri. Di sana, mereka berharap bisa beristirahat sejenak, tapi suara musik dari radio, tawa, dan aktivitas malam mereka justru menarik perhatian tetangga. Polisi setempat, yang awalnya hanya curiga akan keberadaan para penghuni baru, memutuskan untuk memeriksa. Hari itu menjadi mimpi buruk. Ketika aparat mendekat, Clyde dan Buck langsung bereaksi. Tembakan meletus, kaca pecah, asap senjata memenuhi udara. Bonnie dan Blanche berteriak, berusaha mencari perlindungan. Dalam kekacauan itu, dua petugas kehilangan nyawa. Barrow Gang berhasil melarikan diri, tapi kali ini mereka tidak hanya meninggalkan jejak. Mereka juga meninggalkan kamera berisi foto-foto, senjata, dan puisi Bonnie. Foto-foto itu kemudian tersebar luas lewat surat kabar. Salah satunya menampilkan Bonnie berdiri dengan sebatang rokok di bibir dan senjata di tangan, tersenyum ke arah kamera. Gambar itu menjadi ikon. Masyarakat terpecah. Ada yang menganggap mereka berbahaya.
Namun ada pula yang melihat mereka sebagai simbol perlawanan terhadap sistem yang gagal melindungi rakyat kecil dari krisis ekonomi. Citra Bonnie dan Clyde berubah menjadi legenda hidup. Namun di balik semua itu, mereka hidup dalam ketegangan yang tak pernah reda. Makanan mereka terbatas. Luka-luka tidak pernah sempat sembuh total. Mobil sering rusak. Jalanan yang dulu terasa lapang, kini berubah menjadi lorong sempit penuh bahaya. Mereka tidak lagi punya rumah. Hanya arah kabur dan peta lusuh yang mereka andalkan. Bonnie mengalami luka serius dalam sebuah kecelakaan ketika mobil yang mereka kendarai menabrak rintangan saat mencoba menghindari aparat. Kakinya terbakar karena cairan asam dari baterai kendaraan. Luka itu membuatnya sulit berjalan. Clyde merawatnya dengan seadanya, menggunakan air sungai dan sobekan kain. Mereka tidak bisa ke rumah sakit. Nama mereka terlalu dikenal. Bonnie harus bertahan dengan rasa sakit yang tidak kunjung hilang. Malam-malam mereka dipenuhi bisik-bisik. Apa akan berhenti? Apa ini akan berakhir? Tapi setiap pagi, mesin kembali menyala, dan jalanan kembali menjadi takdir. Barrow Gang mulai kehilangan anggotanya satu demi satu. Beberapa ditangkap, beberapa tewas dalam baku tembak. Tapi Bonnie dan Clyde tetap bersama. Mereka tidak bisa kembali. Tidak ada rumah yang menunggu. Tidak ada pengampunan yang mungkin datang. Yang mereka punya hanya satu sama lain dan waktu yang semakin menipis. Tapi selama jantung mereka berdetak, Bonnie dan Clyde tetap memilih untuk bergerak. Bukan karena mereka tidak tahu takut, tapi karena mereka tahu, diam berarti menyerah. Dan menyerah bukan bagian dari kisah mereka. Musim panas di tahun 1933 memeluk jalanan dengan panas yang menyengat. Mesin mobil tua yang mereka gunakan mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Clyde duduk di belakang kemudi, menatap lurus ke arah jalan tanah yang membentang tanpa batas. Di sebelahnya, Bonnie masih kesulitan bergerak. Kakinya yang belum sepenuhnya pulih dibalut kain tipis yang basah oleh air sungai. Meski luka itu membuatnya lemah, semangat dalam matanya tetap sama. Ia tidak pernah meminta berhenti. Tidak sekalipun. Di belakang mereka, bayang-bayang aparat semakin dekat. Sejak insiden di Joplin, Missouri, wajah mereka terpampang di hampir seluruh surat kabar. Petugas hukum dari berbagai negara bagian mulai membentuk satuan khusus untuk mengejar kelompok ini. Clyde dan Bonnie bukan lagi hanya buronan, tapi simbol yang harus segera dilenyapkan sebelum pengaruhnya meluas. Setiap kota kecil yang mereka masuki harus dipilih dengan cermat. Mereka tidak bisa tinggal terlalu lama. Makanan dibeli cepat, seringkali dengan uang hasil rampasan. Tidur dilakukan bergantian, seringkali di dalam mobil yang diparkir jauh dari keramaian. Clyde mulai menyadari bahwa jalur yang mereka tempuh makin terbatas. Semakin jauh mereka lari, semakin dekat bahaya mengintai. Meski demikian, Barrow Gang sempat melakukan aksi di beberapa bank di Texas dan Oklahoma. Aksi-aksi itu dilakukan dengan cepat, namun tidak selalu sempurna. Dalam beberapa kejadian, mereka terpaksa meninggalkan uang demi menyelamatkan nyawa. Terkadang, bukannya mendapatkan hasil, mereka justru harus melarikan diri dengan tangan kosong dan luka baru. Dalam pelarian yang panjang itu, Bonnie dan Clyde juga menyaksikan perubahan pada diri mereka sendiri. Clyde, yang dulunya percaya bahwa ia bisa melawan sistem dengan kekerasan, mulai merasa bahwa setiap tembakan yang dilepaskan hanya menambah jarak antara mereka dan harapan hidup normal. Sementara Bonnie, yang pernah bermimpi menjadi penyair, kini menyadari bahwa sajak-sajaknya telah berubah. Bukan lagi tentang cinta dan impian, tapi tentang ketakutan dan bayang-bayang maut. Di tengah semua itu, Buck Barrow, kakak Clyde, mengalami luka parah dalam sebuah penyergapan di Iowa. Mereka berlima saat itu tengah bersembunyi di sebuah kabin di Dexfield Park. Polisi mengepung lokasi setelah mendapatkan informasi dari warga sekitar. Baku tembak tak terhindarkan. Clyde berhasil mengevakuasi Bonnie dan Blanche keluar dari kepungan, namun Buck tertinggal, terluka di bagian kepala. Blanche yang tak ingin meninggalkan suaminya, akhirnya tertangkap. Clyde membawa Bonnie pergi sejauh mungkin. Mereka kembali menjadi dua orang di jalan. Hujan turun malam itu, menyapu debu dari jalanan namun juga menambah dingin dalam tulang. Bonnie bersandar di bahu Clyde. Keduanya diam. Di dalam diri masing-masing, tak ada lagi kata untuk diucapkan. Mereka tahu kehilangan telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Dan meski tidak pernah diucapkan, mereka sadar mereka semakin dekat ke ujung. Setiap kota kecil kini seolah menjadi perangkap.
Beberapa orang melapor pada aparat begitu mengenali mereka. Yang lainnya justru membantu dengan diam-diam, memberi makanan atau tempat berlindung sementara. Salah satu yang paling mereka percayai adalah Henry Medvin, seorang pemuda yang kemudian bergabung dengan mereka. Henry membawa serta keluarganya, yang kelak menjadi bagian dari kisah yang tak terduga. Pada satu malam yang sunyi, di sebuah rumah kecil milik keluarga Medvin di Louisiana, Bonnie dan Clyde duduk di teras belakang. Di depan mereka terbentang padang ilalang. Remang cahaya bulan menyinari rumputan yang bergoyang ditiup angin. Mereka berbicara pelan, seperti dua orang biasa yang sedang merencanakan masa depan. Clyde bercerita tentang keinginannya membeli tanah kecil, menanam sayuran, dan hidup tenang. Bonnie hanya tersenyum. Ia tahu impian itu terlalu jauh, tapi ia senang mendengarnya. Namun apa yang tak mereka ketahui adalah bahwa kepercayaan terkadang menjadi awal dari pengkhianatan. Keluarga Medvin, di bawah tekanan aparat hukum dan janji pengampunan untuk Henry, mulai memberi informasi diam-diam. Lokasi Bonnie dan Clyde perlahan-lahan dilacak dengan cermat. Setiap gerakan, setiap tempat singgah, mulai masuk dalam catatan polisi. Pasukan khusus pun dibentuk. Salah satu yang memimpin adalah mantan Texas Ranger bernama Frank Hammer. Ia dikenal sebagai pria yang tak pernah mundur, keras, dan tak segan mengambil keputusan sulit. Selama berminggu-minggu, ia mempelajari pola perjalanan Bonnie dan Clyde. Bersama timnya, ia menunggu saat yang tepat, tidak untuk menangkap, tetapi untuk mengakhiri. Hari-hari Bonnie dan Clyde semakin terbatas. Mereka mulai mencium adanya keanehan dalam perjalanan. Beberapa jalur terasa terlalu sepi. Beberapa tempat yang biasanya aman kini dipenuhi tatapan asing. Tapi meski kecurigaan mulai tumbuh, mereka tetap melaju. Tidak ada pilihan lain. Mereka hanya tahu satu arah, maju. Dan pada suatu pagi, di sebuah jalan sunyi bernama Highway 154, tak jauh dari Bienville Parish, Louisiana, nasib mereka akan berubah untuk selamanya. Namun sebelum pagi itu tiba, malam-malam mereka tetap diisi dengan percakapan kecil, senyuman singkat, dan sepotong harapan. Harapan yang tak pernah benar-benar padam, bahkan saat cahaya tinggal sedikit. Pagi itu datang tanpa suara. Udara di sekitar Bienville Parish, Louisiana, terasa lebih berat dari biasanya. Daun-daun di pepohonan bergerak perlahan. Tidak ada angin kencang. Hanya ketegangan yang diam-diam memenuhi ruang di antara semak dan pepohonan. Di balik semak belukar yang lebat, 6 pria bersenjata lengkap telah mengambil posisi sejak fajar. Mereka adalah aparat pilihan, dipimpin oleh Frank Hammer, mantan Texas Ranger yang selama berbulan-bulan mempelajari setiap kebiasaan Bonnie dan Clyde. Mobil Ford V8 yang digunakan pasangan itu telah menjadi penanda. Hammer tahu pasti jenis mobil itu, suara mesinnya, hingga arah jalannya. Ia juga tahu, berdasarkan kesepakatan diam-diam dengan keluarga Medvin, bahwa hari ini Clyde akan menjemput Henry Medvin di jalan tersebut. Bonnie dan Clyde tidak tahu bahwa penjemputan itu adalah umpan yang dirancang untuk menjerat mereka dalam satu momen yang tak mungkin mereka hindari. Jalanan di sana sempit. Tanahnya kering dengan rumput liar di tepi kanan dan kiri. Di satu titik, truk rusak milik keluarga Medvin diparkir miring di sisi jalan. Roda depannya sengaja dilepas, seolah sedang menunggu bantuan. Dan di balik bayang-bayang pohon, senjata telah diarahkan. Clyde datang seperti yang diduga. Mobil melaju pelan, dan saat melihat truk yang dikenalnya, ia mengurangi kecepatan. Bonnie duduk di samping. Rambutnya tergerai oleh angin dari jendela yang dibuka sedikit. Ia tak mengatakan apa-apa, hanya menatap jalan yang perlahan membelok. Saat itulah semuanya terjadi dalam satu kedipan mata. Tanpa aba-aba, suara tembakan meletus. 1, 2, lalu disusul puluhan. Peluru menghantam sisi mobil, menembus kaca dan baja. Clyde tidak sempat menginjak rem sepenuhnya. Kepalanya terhuyung ke samping. Bonnie menjerit, namun tidak lama. Semua berakhir dalam waktu kurang dari 1 menit. Ketika debu mengendap dan suara hening kembali menguasai jalanan, 2 tubuh diam terbaring di dalam mobil yang penuh dengan lubang peluru. Frank Hammer dan timnya perlahan mendekat. Mereka tidak bersorak, tidak ada selebrasi. Hanya keheningan panjang yang menyelimuti peristiwa itu. Seolah semua orang di tempat itu menyadari bahwa apa yang mereka lakukan bukan sekadar tugas, tapi juga penutup dari sebuah kisah yang telah menyedot perhatian seluruh negeri. Mobil itu kemudian dibawa ke Arcadia, kota kecil terdekat. Ratusan orang berkumpul di jalanan. Beberapa berdiri diam,
Yang lain berusaha menyentuh atau sekadar melihat lebih dekat. Tubuh Bonnie dan Clyde masih berada di dalam mobil. Cairan merah menggenang di lantai kendaraan. Surat kabar yang datang tak lama kemudian mengambil foto-foto yang kemudian akan menjadi catatan sejarah. Di antara kerumunan itu, ada yang menangis. Ada pula yang tersenyum puas. Seperti kisah yang telah menjadi mitos, akhir dari Bonnie dan Clyde memunculkan reaksi yang beragam. Sebagian menganggap mereka mendapat balasan yang layak, tapi tidak sedikit pula yang melihatnya sebagai tragedi dari dua anak muda yang terjebak dalam putaran zaman yang kejam. Bonnie Parker dimakamkan di Dallas, begitu pula dengan Clyde. Keduanya tidak dimakamkan berdampingan, meski selama hidup mereka tidak pernah terpisah. Ibu Bonnie menolak permintaan untuk menyatukan mereka. Ia berkata, Bonnie telah membuat pilihannya, tapi cintanya tidak menghapus luka bagi keluarga yang ditinggalkan. Meski telah tiada, cerita mereka tetap hidup. Lagu-lagu dibuat, puisi ditulis, film diproduksi, dan buku-buku dicetak. Foto Bonnie yang memegang senjata dengan senyum nakal, serta kisah Clyde dengan mobil Fordnya, menjadi simbol dari masa yang kacau, masa di mana cinta, keputusasaan, dan kemarahan bercampur menjadi satu jalur hidup yang berakhir dengan bunyi peluru. Dan di jalan kecil yang sunyi di Bienville, Paris itu, sampai hari ini, masih ada jejak ban, lubang peluru, dan suara sunyi yang menandai akhir dari dua nama yang pernah mengguncang Amerika. Pasca penghilangan nyawa Bonnie dan Clyde, udara di Arcadia, Louisiana, masih terasa berat selama berhari-hari. Kota kecil itu mendadak jadi pusat perhatian. Wartawan dari berbagai negara bagian berdatangan, membawa kamera besar dan pena tajam. Semua ingin tahu lebih banyak tentang akhir dari dua tokoh yang telah menjadi buah bibir di seluruh penjuru negeri. Mobil Ford V8 yang penuh lubang peluru itu dipajang di depan kantor pemakaman. Ratusan orang datang setiap harinya hanya untuk melihatnya. Sebagian membawa anak-anak, menunjuk pada sisa-sisa tragedi seolah sedang melihat benda sejarah. Padahal, mobil itu bukan sekadar kendaraan. Di dalamnya ada kenangan, ada luka, dan ada pertanyaan yang tidak semua bisa dijawab. Pihak berwenang tidak langsung memindahkan jasad Bonnie dan Clyde. Mereka menunggu prosedur, tapi juga membiarkan waktu berjalan agar perhatian publik semakin membesar. Tubuh mereka akhirnya dibawa ke Dallas. Di kota tempat mereka dibesarkan, proses pemakaman berlangsung tanpa kemeriahan. Tidak ada iring-iringan panjang. Tidak ada lagu perpisahan. Hanya tangis sunyi dari keluarga yang terluka dan tak banyak bicara. Di tengah duka itu, muncul gelombang cerita. Dari toko buku kecil hingga lorong-lorong radio, semua berbicara tentang Bonnie dan Clyde. Tapi tak semuanya benar. Ada yang melebih-lebihkan, menyebut mereka pahlawan kaum miskin. Ada pula yang mengutuk, menggambarkan mereka sebagai simbol kehancuran moral. Kenyataannya, kebenaran mereka berada di antara dua ujung itu. Salah satu yang paling terpengaruh adalah Blanche Barrow, istri dari Buck Barrow. Ia selamat dari penyergapan di Iowa, tapi kehilangan penglihatannya sebagian akibat pecahan kaca. Ia ditangkap dan dijatuhi hukuman penjara. Dalam catatan hariannya, Blanche menulis bahwa Bonnie dan Clyde bukanlah sosok sempurna, tapi mereka setia, dan dalam caranya masing-masing, mereka mencintai dengan tulus. Pernyataan Blanche kemudian menjadi salah satu sumber penting bagi penulis sejarah dan jurnalis. Ia tidak membela mereka secara membabi buta. Ia menggambarkan mereka dengan jujur. Clyde adalah sosok yang keras, cepat marah, tapi peduli terhadap orang-orang yang dicintainya. Bonnie adalah wanita cerdas, cepat membaca situasi, dan memiliki sisi lembut yang jarang orang tahu. Di sisi lain, keluarga Medvin pun tak luput dari sorotan. Setelah pengkhianatan yang dilakukan demi keselamatan anak mereka, Henry, keluarga itu pindah secara diam-diam ke tempat lain. Beberapa menyebut mereka pengecut. Yang lain menganggap mereka hanya mengambil keputusan sulit untuk bertahan. Dunia hukum saat itu tidak memberi banyak pilihan. Frank Hammer, sosok yang memimpin penyergapan, juga menjadi pusat perhatian. Beberapa mengaguminya, menyebutnya sebagai pria yang menyelamatkan hukum dari rasa malu. Tapi ada juga yang mempertanyakan keputusannya untuk menyerang tanpa peringatan. Hammer tidak pernah merasa bersalah. Ia berkata bahwa Bonnie dan Clyde terlalu berbahaya untuk ditangkap hidup-hidup. Baginya, tugas sudah selesai, dan ia tidak mencari pengakuan. Sementara itu, di kota-kota kecil yang pernah mereka lewati, warga mulai berbicara kembali tentang kejadian yang mereka alami.
Ada yang mengenang Bonnie sebagai wanita yang pernah membacakan puisi di teras rumah. Ada yang mengingat Clyde sebagai pria muda yang memberikan uang kepada anak-anak miskin. Tapi juga ada yang tak bisa melupakan suara tembakan yang memecah malam, atau bayangan mobil yang melintas cepat tanpa ampun. Dampak dari kisah mereka tidak hanya berhenti pada berita. Pemerintah mulai memperketat kerjasama antar negara bagian. Kepolisian diajak berkoordinasi lebih baik, membentuk sistem pengawasan baru agar kejadian seperti Bonnie dan Clyde tidak terulang. FBI, yang masih dalam tahap awal perkembangannya, mulai memperkuat perannya dalam kasus-kasus antar negara bagian. Kisah Bonnie dan Clyde menjadi pelajaran bahwa kebebasan tanpa arah bisa berubah menjadi pelarian tanpa akhir. Masyarakat diajak melihat bahwa glamorisasi kejahatan hanya akan membawa kehancuran. Namun, di sisi lain, kisah ini juga memperlihatkan bahwa ketidakadilan sosial bisa mendorong seseorang ke titik ekstrim. Film pertama yang diangkat dari kisah mereka dirilis puluhan tahun kemudian. Disusul dengan buku, lagu balada, hingga pertunjukan teater. Setiap generasi memiliki cara berbeda dalam melihat mereka. Ada yang merasa kasihan, ada yang merasa jera, dan ada pula yang hanya ingin tahu mengapa dua anak muda bisa mengguncang negeri dengan mobil, senjata, dan sepasang puisi patah hati. Tapi di atas segalanya, gema dari kisah mereka tetap terdengar. Setiap kali seseorang membaca nama mereka di halaman sejarah, yang tersisa bukan hanya cerita tentang kejar-kejaran dan peluru, tetapi juga tentang pilihan-pilihan hidup dan konsekuensi yang datang setelahnya. Jalan tempat mereka disergap kini hanya tinggal jalur sepi dengan papan tanda kecil. Tidak ada penanda besar, tidak ada suara, hanya angin yang membawa cerita lama. Dan di bawah sinar matahari Louisiana yang tak berubah dari masa ke masa, bayangan Bonnie dan Clyde tetap melintasi waktu, tak pernah benar-benar hilang. Tahun-tahun berlalu, dunia berubah cepat, perang dunia datang, lalu pergi, radio menjadi televisi, jalanan makin dipenuhi mobil, dan nama-nama baru menghiasi berita utama. Tapi dalam bayang-bayang sejarah Amerika, nama Bonnie dan Clyde tak pernah benar-benar tenggelam. Kisah mereka terus hidup. Di buku pelajaran, di layar lebar, di balik lirik lagu-lagu rakyat, hingga di benak mereka yang terpesona oleh kisah cinta sekaligus kejahatan. Di Dallas, tempat masa kecil mereka dihabiskan, bangunan tua tempat Clyde dahulu tinggal kini sudah berganti wajah. Namun beberapa warga masih menyimpan kenangan. Seorang perempuan tua, mantan tetangga keluarga Barrow, pernah berkata lirih pada seorang wartawan, bahwa Clyde dahulu hanya anak pemalu yang sering membawa roti pulang untuk ibunya. Dan Bonnie, menurut cerita ibunya, gemar menulis puisi dan ingin jadi penyanyi. Namun harapan-harapan itu hancur oleh realitas zaman. Depresi besar membuat segalanya kelam. Tidak ada cukup pekerjaan. Tidak ada keadilan yang merata. Sistem penjara terlalu keras bagi anak muda yang baru bersalah pertama kali. Dan dari celah itulah, Bonnie dan Clyde menemukan jalan yang mereka anggap satu-satunya. Beberapa tahun setelah kematian mereka, muncul kolektor yang memburu barang-barang peninggalan Bonnie dan Clyde. Potongan baju yang robek, puisi bertulisan tangan, bahkan senjata mereka yang disita aparat, semuanya jadi benda berharga. Sebuah buku kecil yang berisi puisi Bonnie, ditulis dengan tinta yang hampir pudar, terjual dengan harga sangat tinggi di lelang rahasia. Tapi warisan terbesar dari kisah mereka bukan pada benda, melainkan pada cara masyarakat memandang hukum, keadilan, dan media. Kasus mereka membuka mata banyak pihak tentang betapa cepatnya citra seseorang bisa dibentuk oleh pemberitaan. Saat surat kabar menulis tentang pasangan pengacau yang romantis, banyak yang lupa bahwa di balik itu ada korban. Ada aparat yang gugur, ada warga sipil yang kehilangan keluarga. Namun, media masa itu lebih senang menyorot sisi dramatis dan romantis. Foto Bonnie dengan cerutu di tangan, tersenyum ke kamera, lebih banyak dijadikan sampul majalah dibanding laporan duka para korban. Pemerintah mulai menata ulang pendekatan penegakan hukum. Sistem penjara diperbaiki, agar tidak lagi menjadi tempat lahirnya dendam. Koordinasi antar negara bagian makin rapi. Polisi mulai dipersenjatai lebih modern, dan pelatihan mereka diperketat. Semua ini, pada akhirnya, tak lepas dari efek panjang yang ditinggalkan Bonnie dan Clyde. Di sisi lain, para sejarawan terus berdebat. Apakah keduanya murni kriminal? Atau korban zaman? Apakah mereka jahat? Atau hanya tersesat? Jawabannya tidak mudah. Mereka memang melakukan pelanggaran serius. Tapi mereka juga manusia, dengan rasa, mimpi, dan luka.
Sebuah surat ditemukan di lemari milik Ibu Clyde, puluhan tahun setelah kematiannya. Surat itu ditulis oleh Clyde beberapa minggu sebelum ia tewas. Isinya sederhana. Ia menulis bahwa jika suatu saat dirinya tak kembali, ia ingin dunia tahu bahwa ia mencintai ibunya, dan bahwa ia tak menyesali pilihan, meski kadang berharap semua bisa lain. Bonnie pun sempat menulis puisi terakhir sebelum penyergapan. Dalam bait terakhirnya, ia menulis, "Jika akhirnya adalah jalan sunyi yang tak bisa kami hindari, maka kami akan menyambutnya bersama, seperti malam yang memeluk pagi." Puisi itu kini terpajang di sebuah museum kecil di Texas, bersama beberapa peninggalan lain. Tidak ada hiasan mewah, hanya lampu temaram, kaca bening, dan sunyi yang menyertai pengunjung yang berhenti di depan puisinya. Beberapa membaca dengan hening, beberapa menangis, yang lain hanya diam, seperti mengerti bahwa kisah cinta kadang bisa jadi lebih tajam dari peluru. Namun, warisan Bonnie dan Clyde tak hanya hidup di antara dinding museum. Ia hidup di antara bisik-bisik mereka yang diam-diam mengagumi keberanian mereka melawan dunia, meski salah arah. Ia hidup dalam ketakutan aparat bahwa pemberontakan bisa lahir dari luka sosial. Ia hidup dalam peringatan bahwa jika hukum tak adil, maka akan ada yang memilih jalan sendiri, tak peduli seberapa gelapnya. Dan seperti sungai kecil yang terus mengalir di balik ladang yang pernah mereka lintasi, kisah mereka terus membawa pertanyaan-pertanyaan yang tak pernah sepenuhnya terjawab. Bukan karena kisah itu belum selesai, tapi karena dunia selalu mencari makna, bahkan dari luka yang paling dalam sekalipun. Setelah hampir 1 abad berlalu, kisah Bonnie dan Clyde tetap menjadi bayangan yang tak pernah padam dalam sejarah Amerika. Mereka bukan sekadar nama, tapi simbol dari masa yang penuh gejolak dan pergulatan antara harapan dan kenyataan. Walau tubuh mereka telah tiada, kisah mereka terus bergaung, menginspirasi sekaligus memperingatkan. Di masa modern, cerita tentang mereka hadir dalam berbagai bentuk. Film, buku, lagu, dan dokumenter menampilkan sosok mereka sebagai gambaran cinta dan pemberontakan, sekaligus sebagai cermin kegagalan sosial. Para seniman dan penulis mencoba menangkap esensi yang lebih dalam, bahwa di balik pelarian dan peluru ada manusia dengan mimpi dan luka. Anak-anak muda yang mendengar kisah ini dari keluarga atau media, mungkin melihat Bonnie dan Clyde sebagai pahlawan pemberani yang melawan ketidakadilan. Namun, sejarah mengajarkan bahwa jalan itu penuh risiko dan konsekuensi. Banyak yang lupa bahwa di sepanjang perjalanan mereka, ada korban dan kerusakan yang tak sedikit. Sebuah pengingat bahwa setiap tindakan memiliki akibat yang harus dipikul bersama. Dalam dunia penegakan hukum, kisah mereka menjadi pelajaran berharga. Polisi dan lembaga penegak hukum terus berupaya meningkatkan metode investigasi dan kerjasama antar daerah agar tragedi serupa tidak terulang. Pendekatan yang lebih manusiawi juga diajarkan, agar masyarakat yang terpinggirkan mendapat perhatian dan tak merasa harus memilih jalan gelap. Sementara itu, di komunitas yang pernah mereka singgahi, ada upaya menjaga kenangan tetap hidup dengan cara yang lebih positif. Festival lokal, tur sejarah, hingga pameran seni mengangkat kisah mereka tanpa glorifikasi kejahatan, tapi dengan refleksi dan edukasi. Hal ini membuka ruang diskusi tentang bagaimana sejarah dapat mengajarkan kita lebih dari sekadar fakta, tapi juga nilai dan pelajaran hidup. Nama Bonnie dan Clyde juga mengingatkan kita pada pentingnya memahami latar belakang sosial dan ekonomi seseorang sebelum menghakimi. Ketidakadilan yang meluas dapat memaksa manusia memilih jalan yang berbahaya. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang adil dan mendukung agar tak ada lagi jiwa-jiwa muda yang tersesat dalam kegelapan. Saat malam tiba di jalur kecil tempat mereka disergap, angin masih membawa bisikan kisah lama. Pohon-pohon yang rindang seolah menyimpan rahasia, dan tanah yang sunyi menjadi saksi bisu perjalanan 2 insan yang mencoba mencari arti kebebasan, meski harus membayar harga tertinggi. Bonnie dan Clyde bukan sekadar legenda kejahatan. Mereka adalah cermin bagi setiap manusia yang bergulat dengan pilihan hidup, cinta, dan keadilan. Bayangan mereka mengingatkan kita bahwa sejarah adalah guru yang paling bijaksana, yang mengajarkan bahwa keberanian tanpa arah dapat membawa kehancuran, dan bahwa di balik setiap kisah gelap ada harapan untuk masa depan yang lebih terang. Seiring waktu berjalan, kisah mereka akan terus hidup, bukan sebagai cerita perampokan dan pelarian, tapi sebagai pelajaran berharga tentang manusia, masyarakat, dan nilai-nilai yang membentuk dunia. Setelah kematian Bonnie dan Clyde, dampak dari kisah mereka terasa luas dan bertahan lama. Kasus ini membuka banyak mata mengenai cara penegakan hukum yang harus lebih terorganisir dan profesional.
Aparat kepolisian di Amerika mulai memperbaiki sistem koordinasi antar wilayah, meningkatkan teknologi investigasi, dan menerapkan pelatihan yang lebih baik untuk menghadapi kejahatan yang semakin kompleks. Selain itu, masyarakat juga mulai menyadari pentingnya memahami akar masalah yang melahirkan kriminalitas. Ketimpangan sosial dan ekonomi yang dialami banyak keluarga pada masa depresi besar menjadi pelajaran penting. Pemerintah kemudian mengembangkan program sosial untuk mengurangi kemiskinan dan memberikan kesempatan bagi mereka yang terpinggirkan agar tidak terjerumus ke jalan gelap. Kisah Bonnie dan Clyde juga mengubah cara media melaporkan peristiwa kriminal. Media mulai lebih bertanggung jawab dan berusaha memberikan gambaran yang seimbang. Tidak hanya menampilkan sisi dramatis atau romantis dari para pelaku, tapi juga memperhatikan korban dan dampak kejahatan bagi masyarakat luas. Dari kisah mereka, kita dapat mengambil hikmah tentang pentingnya memilih jalan hidup dengan bijak, mengingat bahwa setiap tindakan pasti membawa konsekuensi yang harus kita tanggung. Cinta dan keberanian saja tidak cukup tanpa landasan moral dan tanggung jawab. Kadang, dalam kegagalan dan kesalahan, tersimpan pelajaran berharga yang mengajarkan kita untuk lebih peka terhadap sesama dan lebih berhati-hati dalam membuat keputusan. Kisah Bonnie dan Clyde adalah pengingat abadi bahwa keadilan dan kasih sayang harus berjalan bersama. Bahwa manusia tidak hanya dinilai dari kesalahan yang dibuat, tapi juga dari bagaimana kita belajar dan bertumbuh dari pengalaman itu. Dengan mengenang perjalanan mereka, kita diajak untuk merenungkan arti kebebasan sejati dan pentingnya keadilan sosial dalam membangun masyarakat yang lebih baik. Terima kasih sudah menyimak kisah ini bersama kami di channel Jendela Khazanah. Jangan lupa untuk memberikan like, komen, subscribe dan share agar cerita ini bisa menjangkau lebih banyak orang. Selalu tunggu cerita menarik berikutnya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam hangat dari kami.